Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Yulianto, mahasiswa pasca sarjana program studi Magister Pendidikan Matematika Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini saya melaksanakan tugas mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika dengan judul Tokoh yang mencoba menyelesaikan masalah kaum Pitagoras dan kontribusinya. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membahas beberapa tokoh yang berperan penting dalam menghadapi dan mencoba menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam aliran Pitagoras, terutama krisis yang disebabkan oleh penemuan bilangan irasional. Permasalahan utama kaum Pitagoras muncul ketika mereka menemukan bahwa tidak semua besaran geometris dapat diekspresikan sebagai rasio dua bilangan bulat atau bilangan rasional. Ini bertentangan dengan keyakinan fundamental mereka bahwa segala sesuatu adalah bilangan. Yang mereka maksud adalah bilangan bulat dan rasionya. Penemuan diagonal sebuah bujur sangkar dengan sisi 1, yaitu akar 2, yang tidak dapat dinyatakan sebagai rasio bilangan bulat mengguncang dasar filosofi dan matematika mereka. Beberapa tokoh tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Hippasus dari Metapontum, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Beliau adalah anggota dari aliran Pitagoras. Kontribusi beliau diantaranya adalah beliau sering dikreditkan sebagai orang yang menemukan atau membuktikan keberadaan bilangan irasional, khususnya akar 2. Kontribusinya bukanlah menyelesaikan masalah dalam arti memberikan solusi yang memuaskan bagi kaum Pitagoras pada saat itu, melainkan mengungkap masalah fundamental tersebut. Penemuannya ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap doktrin Pitagoras yang menekankan kesempurnaan bilangan bulat dan rasionya. Legenda menyebutkan bahwa ia dihukum, dikeluarkan dari kelompok atau bahkan ditenggelamkan di laut karena membocorkan rahasia ini. Jadi perannya lebih sebagai pemicu krisis daripada penyelesai. Yang kedua adalah Theodorus dari Kyrene, sekitar abad ke-5 hingga ke-4 sebelum Masehi. Beliau adalah seorang matematikawan Yunani kuno, guru dari Plato dalam matematika. Meskipun tidak sepenuhnya jelas apakah ia seorang Pitagorean, karyanya berhubungan langsung dengan masalah yang dihadapi oleh aliran ini. Theodorus kontribusinya adalah dikenal karena memperluas pemahaman tentang bilangan irasional. Plato dalam dialog Theaetetus menyebutkan bahwa Theodorus membuktikan secara geometris irasionalitas akar kuadrat dari bilangan bulat non-kuadrat dari 3 hingga 17, yaitu akar 3, akar 5, dan seterusnya hingga akar 17. Kontribusinya adalah mensistematisasi dan memperluas cakupan bilangan irasional yang diketahui, menunjukkan bahwa akar 2 bukanlah kasus yang terisolasi. Ia menunjukkan bahwa irasionalitas adalah fenomena yang lebih umum dalam matematika, meskipun ia belum memberikan teori umum tentang irasionalitas itu sendiri. Tokoh selanjutnya adalah Eudoxus dari Knidos, sekitar 408 sampai 355 sebelum Masehi. Beliau adalah seorang astronom, matematikawan, dan murid Plato. Ia bukan seorang Pitagorean, tapi karyanya memberikan solusi matematis yang paling signifikan terhadap krisis irasionalitas. Kontribusi beliau diantaranya adalah Eudoxus mengembangkan teori proporsi yang brilian. Teori ini yang kemudian diabadikan dalam buku kelima elemen Euclid, memberikan secara yang rigorus untuk membandingkan rasio antara berbagai jenis besaran, panjang, luas, atau volume. Terlepas dari apakah besaran-besaran tersebut sepadan, dapat diukur dengan satuan yang sama, atau tidak sepadan, dengan mendefinisikan kesetaraan rasio A per B sama dengan C per D tanpa bergantung pada pengukuran umum. Eudoxus berhasil mengatasi kebuntuan logis yang disebabkan oleh penemuan bilangan irasional. Teorinya memungkinkan geometri Yunani untuk terus berkembang di era fondasi yang kokoh, mengintegrasikan besaran irasional tanpa harus mendefinisikannya secara eksplisit sebagai bilangan. Ini dianggap sebagai salah satu pencapaian puncak matematika Yunani kuno dan solusi efektif untuk masalah
inkommensurabilitas. Tokoh terakhir yang akan saya bahas adalah Plato yang hidup sekitar tahun 428 sampai dengan 348 sebelum Masehi. Plato adalah filsuf besar Yunani, pendiri akademi di Athena, sangat dipengaruhi oleh pemikiran Pythagoras dan masalah matematika pada masanya. Kontribusi Plato lebih bersifat filosofis dan epistemologis. Ia menerima keberadaan besaran irasional dan melihatnya sebagai bagian dari studi matematika yang penting untuk melatih pikiran dan memahami realitas yang lebih tinggi atau dunia ide. Dalam dialog Theaetetus, ia membahas karya Theodorus tentang irasional. Dalam Republik, ia menekankan pentingnya matematika, termasuk geometri yang melibatkan besaran irasional, sebagai persiapan penting bagi para filsuf raja. Plato tidak memberikan solusi matematis baru seperti Eudoxus, tetapi ia membantu mengintegrasikan pemahaman tentang irasionalitas ke dalam kerangka filsafat yang lebih luas, mengangkat status matematika sebagai jalan menuju pengetahuan sejati, dan mendorong studi lebih lanjut di akademinya. Dari beberapa tokoh tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, Hippasus mengungkap masalah irasionalitas dan memicu krisis. Theodorus memperluas pengetahuan tentang jenis-jenis bilangan irasional spesifik. Eudoxus memberikan solusi matematis yang paling fundamental melalui teori proporsinya, memungkinkan matematika Yunani mengatasi masalah inkommensurabilitas secara rigorus. Dan terakhir, Plato mengintegrasikan konsep irasionalitas ke dalam filsafat dan menekankan pentingnya studi matematika tingkat lanjut. Mereka semua dengan cara yang berbeda berkontribusi dalam menanggapi tantangan besar yang ditimbulkan oleh penemuan bilangan irasional terhadap pandangan dunia Pythagorean. Demikian pemaparan saya pada kesempatan ini. Atas segala kekurangan saya mohon maaf, dan kritik dan saran sangat saya harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.